Maya menatap pantulan dirinya di cermin. Gaun sutra yang memeluk lekuk tubuhnya tampak sempurna. Namun tatapan matanya kosong, serupa rumah megah yang ia tinggali bersama suaminya, Bram. Segalanya tampak indah di luar, kekayaan, status sosial, pesta-pesta mewah. Namun di balik fasad itu, ada kehampaan yang menganga, sebuah kerinduan akan sentuhan yang tulus, tawa yang lepas, dan gairah yang telah lama mati, bahkan mungkin tak pernah ada. Pernikahannya dengan Bram, seorang pengusaha properti yang sukses dan berkuasa, adalah sebuah kontrak sosial yang sempurna di mata dunia, namun neraka yang dingin bagi jiwanya. Bram adalah pria sibuk yang selalu absen, dan ketika ia ada, kehadirannya terasa seperti bayangan, dingin dan jauh. Suatu malam, di sebuah pameran seni kontemporer yang diadakan untuk tujuan amal, di tengah keramaian para sosialita yang sibuk berbasa-basi, mata Maya tak sengaja terpaku pada sebuah patung perunggu yang memancarkan kekuatan sekaligus kelembutan. Di samping patung itu, berdiri seorang pria dengan sorot mata tajam namun memancarkan kehangatan yang aneh. Dialah Arjuna, sang seniman. Aura kebebasan yang menguar darinya begitu kontras dengan kemeja linennya yang sedikit kusut. Namun entah mengapa, itu justru membuatnya semakin menarik. Pandangan mereka bertemu. Ada percikan aneh yang mengalir, seperti arus listrik yang membangunkan setiap saraf di tubuh Maya yang telah lama mati rasa. Arjuna tersenyum tipis, senyum yang mencapai matanya, dan Maya merasakan pipinya menghangat. Ia tak pernah lagi merasakan hal seperti itu. Bram jarang tersenyum, dan senyumnya selalu terasa seperti formalitas, bukan ekspresi jiwa. Patung ini, ia berbicara, ujar Maya, suaranya sedikit bergetar saat mendekat. Arjuna menoleh sepenuhnya, matanya menelusuri wajah Maya. Begitukah? Apa yang ia bisikan padamu? Tentang kerinduan, tentang sesuatu yang terperangkap, ingin bebas, jawab Maya jujur, tanpa sadar telah mengungkapkan sebagian dari dirinya. Arjuna mengangguk perlahan, tatapannya lekat, seolah ia bisa melihat langsung ke dalam jiwa Maya. Mungkin itu juga yang ingin ia sampaikan padaku saat aku menciptakannya. Obrolan singkat itu terasa lebih dalam daripada bertahun-tahun pernikahannya. Ada koneksi instan yang tak dapat dijelaskan. Sebuah resonansi jiwa yang membuat Maya merasa hidup kembali. Ia mencoba menepis perasaan itu, mengingatkan dirinya akan cincin berlian di jari manisnya, akan statusnya sebagai Nyonya Bramantyo. Namun, bayangan senyum Arjuna dan sorot matanya yang hangat terus menari-nari dalam benaknya sepanjang malam. Beberapa hari kemudian, takdir seolah ingin mempermainkan mereka. Maya sedang duduk sendirian di sebuah kafe terpencil, jauh dari area keramaian yang biasa ia kunjungi, menikmati secangkir teh dan mencoba membaca buku. Tiba-tiba, sebuah suara menyapa. Nyonya Bramantyo? Maya mendongak, jantungnya berdebar kencang. Arjuna berdiri di hadapannya, membawa buku sketsa di tangannya. Senyumnya sama menawan seperti malam itu. Panggil saja Maya, katanya, sedikit malu. Kau sering kemari. Hanya mencari inspirasi, jawab Arjuna. Matanya menunjuk ke arah jalanan yang ramai tapi tenang. Boleh aku bergabung? Maya mengangguk, merasa seperti gadis remaja yang baru pertama kali jatuh cinta. Obrolan mereka mengalir begitu saja. Arjuna bercerita tentang mimpinya, tentang gairahnya pada seni, tentang kebebasan yang ia cari dalam setiap karyanya. Maya, tanpa sadar, menemukan dirinya menceritakan tentang kehampaan yang ia rasakan, tentang dinding-dinding tak kasat mata yang mengelilingi hidupnya, tentang mimpi-mimpi masa muda yang terkubur. Ia tidak menyebut tentang pernikahannya secara eksplisit, namun Arjuna seperti bisa membaca di antara setiap kalimatnya, memahami kesedihan yang tersembunyi. Ada rasa nyaman yang aneh, seolah ia telah menemukan tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa perlu berpura-pura. Pertemuan-pertemuan rahasia pun dimulai. Awalnya hanya kopi di siang hari, lalu berlanjut ke taman kota yang sepi saat senja merayap, atau sudut tersembunyi di perpustakaan umum yang jarang dikunjungi. Setiap pertemuan adalah pelarian bagi Maya, sebuah oase di tengah gurun kehidupannya yang kering. Di samping Arjuna, ia bisa tertawa lepas,
Ia bisa berbicara tanpa filter, ia bisa merasakan degup jantungnya sendiri berdetak kencang bukan karena ketakutan, melainkan karena kegembiraan. Arjuna memberinya perhatian, pemahaman, dan kehangatan yang tidak pernah ia dapatkan dari Bram. Perasaan itu tumbuh dengan cepat, tak terkendali, seperti api yang membara di bawah permukaan es. Mereka tahu ini salah, sebuah cinta terlarang yang bisa menghancurkan segalanya. Namun, gravitasi di antara mereka terlalu kuat untuk dilawan. Setiap sentuhan yang tak sengaja, setiap tatapan yang lebih lama dari seharusnya, memicu gelombang gairah yang mendalam. Malam itu, gerimis turun membasahi kota. Mereka baru saja menyelesaikan makan malam sederhana di sebuah restoran kecil yang jauh dari hingar-bingar pusat kota. Di bawah payung yang Arjuna pegang, mereka berjalan menyusuri trotoar yang basah. Suara rintik hujan menjadi musik latar. Tiba-tiba, Arjuna berhenti, menoleh ke arah Maya. Mata mereka bertemu, memantulkan cahaya lampu jalan yang buram. Hawa dingin malam itu tak sebanding dengan panas yang membakar di antara mereka. "Maya," bisik Arjuna. Suaranya serak. Ia mengangkat tangannya, menyentuh lembut pipi Maya. Sentuhan itu seperti percikan listrik, membangunkan setiap sel di tubuhnya. Maya menahan napas. Ia tahu apa yang akan terjadi, dan ia tidak ingin menghentikannya. Arjuna mencondongkan tubuhnya. Bibirnya menyentuh bibir Maya dengan lembut, lalu semakin dalam. Ciuman itu adalah ledakan emosi, kerinduan yang mendalam, ketakutan yang mencekam, dan kelegaan yang memabukkan. Di bawah payung, di tengah gerimis yang dingin, mereka menemukan kehangatan yang tak pernah mereka bayangkan. Air mata bercampur dengan rintik hujan di wajah Maya. Entah air mata kebahagiaan atau kesedihan, ia tak tahu. Ia hanya tahu bahwa ia tidak ingin momen ini berakhir. Setelah ciuman pertama yang mengubah segalanya itu, batas-batas semakin kabur. Pertemuan mereka menjadi lebih intens, lebih pribadi. Apartemen Arjuna yang sederhana, dengan dinding-dinding yang dipenuhi sketsa dan aroma cat minyak, menjadi tempat perlindungan mereka. Di sana, mereka bisa menjadi diri mereka sepenuhnya. Di sana, mereka bisa saling menyentuh, saling membelai, saling merasakan detak jantung satu sama lain yang berpacu kencang. Gairah di antara mereka bukanlah sekadar hasrat fisik, melainkan perpaduan antara emosi yang mendalam, pemahaman jiwa, dan kerinduan yang membakar. Setiap sentuhan Arjuna adalah janji kebebasan. Setiap ciumannya adalah pengakuan cinta yang tak terucapkan. Maya menemukan dirinya, menemukan gairah yang selama ini ia cari, dalam pelukan pria yang seharusnya tak boleh ia cintai. Ia merasa hidup, utuh, dan dicintai dengan cara yang paling murni dan mendalam. Namun, setiap kali mereka berpisah, rasa bersalah dan ketakutan akan terbongkarnya hubungan mereka selalu menghantui. Di sisi lain, Bram mulai merasakan perubahan pada istrinya. Ada kilatan baru di mata Maya, senyum yang lebih sering, dan semangat yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ia juga menyadari bahwa Maya semakin sering keluar rumah, dengan alasan-alasan yang kadang terdengar dibuat-buat. Bram adalah pria yang cerdas dan berkuasa, terbiasa mendapatkan apa yang ia inginkan, dan kecurigaan adalah hal yang sangat ia benci. Diam-diam, ia mulai mengamati, mengumpulkan potongan-potongan teka-teki yang mulai membentuk gambaran yang mengerikan baginya. Suatu sore, saat Maya bergegas keluar untuk bertemu teman, Bram melihat sekelebat kalung perak berliontin matahari yang selalu Maya kenakan. Kalung itu adalah hadiah dari Arjuna, sebuah simbol harapan dan kehangatan yang baru. Namun, saat Maya kembali larut malam, kalung itu tidak ada di lehernya. Sebuah detail kecil, namun cukup bagi Bram. Ia menyewa seorang detektif swasta. Beberapa hari kemudian, Bram memanggil Maya ke ruang kerjanya yang dingin dan megah. Ruangan itu terasa seperti ruang interogasi. Bram duduk tegak di balik meja mahoni, tatapannya tajam dan menusuk. Di depannya tergeletak sebuah amplop coklat. "Maya," suaranya datar, tanpa emosi. Namun ada ancaman terselubung di dalamnya.
Kita perlu bicara." Jantung Maya berdebar kencang. Ia tahu momen yang paling ia takutkan telah tiba. "Tentang apa, Bram?" tanyanya, mencoba menjaga suaranya tetap tenang. Bram mendorong amplop itu ke arahnya. "Kurasa kau sudah tahu." Dengan tangan gemetar, Maya membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa foto. Maya dan Arjuna di kafe, di taman, berpegangan tangan saat berjalan di trotoar yang basah. Bahkan foto Arjuna memakaikan kembali kalung matahari ke leher Maya setelah salah satu pertemuan rahasia mereka. Ada juga laporan singkat tentang latar belakang Arjuna, alamat apartemennya, dan detail pertemuan mereka. Dunia Maya runtuh dalam sekejap. "Jelaskan ini," Bram menuntut. Suaranya sedikit meninggi. "Atau haruskah aku yang menjelaskan padamu siapa pria ini dan apa yang akan terjadi padanya jika kau tidak segera mengakhiri sandiwara murahan ini?" Maya menatap Bram. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Ia melihat kemarahan, pengkhianatan, dan rasa memiliki yang mengerikan di mata suaminya. Aku tidak bisa." "Tidak bisa?" Bram tertawa sinis. "Kau lupa siapa dirimu, Maya. Kau Nyonya Bramantio. Dan kau lupa siapa aku. Aku bisa menghancurkan pria itu, dan aku bisa memastikan kau tidak akan memiliki apa-apa selain penyesalan seumur hidupmu." Ancaman Bram terasa nyata, mencekik. Maya tahu Bram tidak main-main. Ia bisa menghancurkan Arjuna, karirnya, dan bahkan kehidupannya. Rasa bersalah dan ketakutan membanjiri dirinya. Ia mencintai Arjuna, sangat mencintainya, tetapi ia tidak bisa membiarkan Arjuna hancur karena dirinya. Malam itu, Maya bertemu Arjuna untuk terakhir kalinya, di apartemen sederhana yang menjadi saksi bisu cinta terlarang mereka. Hujan deras kembali mengguyur, seolah alam turut berduka. Maya menceritakan semuanya, dengan suara tercekat dan air mata yang tak henti mengalir. Arjuna mendengarkan, wajahnya pias, tangannya menggenggam tangan Maya erat-erat. "Kita tidak bisa, Arjuna," bisik Maya, terisak. "Aku tidak bisa membiarkanmu hancurkan aku. Bram, dia berbahaya." Arjuna memeluknya erat, menanamkan ciuman di puncak kepalanya. "Aku tidak takut, Maya. Aku akan menghadapinya bersamamu. Kita akan berjuang." "Tidak," Maya menggelengkan kepala. "Jika kita teruskan, kita akan kehilangan segalanya. Aku tidak bisa membiarkanmu kehilangan mimpimu." Hati mereka hancur berkeping-keping. Perpisahan itu terasa lebih menyakitkan daripada kematian. Mereka tahu mereka harus mengakhiri ini, setidaknya untuk sementara, demi melindungi Arjuna dari kemarahan Bram yang tak terbatas. Beberapa hari setelah perpisahan yang menyesakan itu, Maya mencoba kembali ke rutinitasnya. Ia mencoba meyakinkan Bram bahwa semuanya telah berakhir, bahwa ia telah kembali ke tempatnya. Namun, kehampaan itu kembali, lebih dalam dan lebih gelap dari sebelumnya. Kehidupan tanpa Arjuna terasa seperti kematian yang perlahan. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa hidup dalam kepalsuan lagi. Ia tidak bisa hidup tanpa gairah, tanpa cinta yang telah Arjuna berikan padanya. Bram bisa mengancam, bisa menghancurkan, tetapi ia tidak bisa mengambil kembali kebenaran yang telah ia temukan dalam pelukan Arjuna. Dengan keberanian yang baru ditemukan, sebuah keberanian yang Arjuna tanamkan dalam dirinya, Maya membuat keputusan. Ia akan menghadapi Bram. Ia akan mengakhiri pernikahannya, apapun konsekuensinya. Hidup tanpa Arjuna bukanlah hidup. Ia kembali ke ruang kerja Bram, kali ini dengan kepala tegak, meskipun hatinya bergemuruh. "Aku ingin bercerai," katanya, suaranya tegas dan jelas. Bram terkejut, amarahnya membuncah. "Kau gila. Kau akan kehilangan segalanya. Kau akan menjadi bahan tertawaan." "Mungkin," jawab Maya tenang. "Tapi setidaknya aku akan bebas. Dan aku akan punya diriku sendiri. Aku tidak bisa hidup dalam sangkar emas ini lagi." Perpisahan itu penuh ketegangan, ancaman, dan air mata. Bram mencoba segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya, tetapi Maya telah menemukan kekuatannya. Ia melepaskan semua kemewahan, semua status, semua yang selama ini mengikatnya. Ia memilih kebebasan, ia memilih cinta. Beberapa bulan kemudian di sebuah pagi yang cerah, Maya berdiri di ambang pintu apartemen sederhana Arjuna.
Ia tidak lagi mengenakan gaun sutra mahal, melainkan gaun katun sederhana yang memancarkan keanggunan alami. Wajahnya mungkin tidak secerah dulu di pameran seni. Ada jejak-jejak perjuangan, namun matanya memancarkan kedamaian dan kebahagiaan yang tulus. Arjuna menyambutnya dengan senyum hangat, sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. Ia tidak punya kemewahan yang Bram miliki, tetapi ia punya cinta yang tulus dan gairah yang tak pernah padam. Mereka mungkin telah kehilangan banyak hal, tetapi mereka telah menemukan satu sama lain. Masa depan mungkin masih penuh ketidakpastian, namun mereka tahu mereka akan menghadapinya bersama dengan cinta yang telah teruji dan gairah yang tak akan pernah mati. Sebuah cinta yang, meski terlarang, akhirnya menemukan jalannya pulang.